Pemirsa, tak terasa debat Capres dan Cawapres akan memasuki putaran keempat dari rangkaian 5 debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Minggu 21 Januari nanti, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan kembali bertemu dalam satu panggung untuk beradu gagasan dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat. Namun seperti pola debat sebelumnya, berbagai isu panas kembali digulirkan jelang debat seperti isu wadas dan food estate. Apakah ini adalah bagian dari strategi untuk mendominasi debat? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam dan juga Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal. Selamat malam Mas Umam, Mas Faisal. Selamat malam, Mbak Zulfia. Baik, Mas Faisal. Oke. Saya ke Mas Umam dulu. Mas Umam, ada dua isu yang dipanaskan jelang debat keempat, yaitu isu wadas dan juga isu food estate. Menurut Mas Umam, kenapa dua isu ini yang dimunculkan? Ya, Mbak Zulfia, saya pikir dalam proses debat ini, masing-masing paslon akan mencoba untuk mencari titik lemah masing-masing. Dan hal itu sudah dikonfirmasi dari debat pertama, kedua, ketiga, masing-masing mencoba untuk mendelegitimasi kredibilitas lawannya dengan cara kemudian menunjukkan bagaimana sisi-sisi lemah, termasuk di dalam konteks pemahaman mereka, visi mereka, dan juga filosofi kebijakan yang mereka ambil. Di dalam konteks ini, tentang isu food estate dan juga wadas, tampaknya sudah menjadi bagian dari bocoran yang tampaknya akan dieksploitasi sedemikian rupa untuk menghantam terutama kubu 02 terkait dengan konteks food estate dan juga kubu 03 terkait dengan konteks wadas itu sendiri. Diakui atau tidak, memang kontroversinya cukup signifikan karena ada gap di antara ekspektasi dan juga realitas di lapangan terkait dengan konteks pendekatan food estate itu sendiri. Dan kita tahu dari Greenpeace sendiri statementnya sudah cukup clear, bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Bagaimana kemudian pendekatan yang niatnya baik sebenarnya, menciptakan ketahanan pangan, tetapi kemudian kalkulasi dan juga perencanaannya seolah kemudian tidak matang terkait dengan takaran teknisnya ya, terkait dengan soilnya, kemudian tanahnya dan lain sebagainya, sehingga kemudian output yang kemudian dihasilkan tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Dan ini menjadi celah politik yang cukup penting untuk mendelegitimasi kredibilitas kebijakan itu. Meskipun kita tahu Presiden Jokowi sendiri sudah sempat pasang badan terkait dengan kritik terkait dengan food estate ini, dan dikatakan bahwa ini baru permulaan dan baru terlihat barangkali dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi nanti di dalam debat akan kita lihat seberapa logik, seberapa rasional penjelasan tentang keberlanjutan. Jadi ini bagian dari topiknya, isu debat ini, yaitu tentang development dalam konteks ini adalah sustainable development. Apakah kemudian make sense, logik atau tidak? Ini kemudian bisa diteruskan. Kalau misal tidak logik, maka ini bisa menjadi poin politik bagi terutama misalnya Caimin yang akan tampil nanti di debat ke depan, maka kemudian harus bisa menunjukkan sisi kritis dengan pendekatan yang lebih logik terkait dengan hal itu. Adapun dengan wadas, memang dari kubu 03 sudah mencoba mengantisipasi ini dan sudah di-embrace masalah wadas di Purworejo itu adalah sebuah pendekatan yang memang keliru karena pendekatan-pendekatannya seolah represif dan kemudian menjadi catatan serius terkait dengan HAM. Sementara kita tahu Pak Ganjar Pranowo kemarin menyerang Pak Prabowo terkait dengan isu HAM. Sementara kemudian terjadi pelanggaran HAM di Jawa Tengah itu sendiri. Nah, situasi ini yang tampaknya kemudian harus dijelaskan nanti oleh Cawapres 03, Pak Mahfud MD, untuk memitigasi serangan-serangan yang sekiranya dialamatkan kepada mereka. Secara umum, Mbak Zulfia, masing-masing akan mencari titik lemah dari paslon yang ada, dan ini bukan hanya konteks yang terkait dengan posisi Cawapres, tapi juga akan melibatkan track record kebijakan yang dilakukan oleh capres-capres mereka. Misalnya 01 barangkali Mas Anies dalam kapasitasnya sebagai gubernur DKI Jakarta barangkali akan diungkit oleh 02 misalnya terkait dengan sejumlah isu di DKI Jakarta. Meskipun
posisinya agak diuntungkan karena gubernur sebelum Mas Anies adalah Pak Jokowi itu sendiri, sehingga kemudian ada buffer permainan di sana. Kalaupun kritik terlalu tajam, dan itu bisa dialamatkan menjadi bumerang untuk Baik. 02. Nah, situasi Oke. ini yang tampaknya harus diantisipasi betul, tetapi yang terpenting adalah manajemen emosi. Dan kita tahu di debat ketiga kemarin ada problem manajemen emosi yang cukup serius, sehingga Oke. kemudian ada salah satu paslon yang tampaknya akhirnya karena terpantik emosinya, terpantik egonya, sehingga kemudian menjadi tidak sistematis dalam menjawab yang barangkali materi-materinya sudah dipersiapkan, tetapi Oke. kemudian Baik, Mas seolah Umam. lost begitu saja. Iya, sampai di situ dulu ya. Jadi terlepas dari mungkin ini adalah bagian dari strategi sehingga dimunculkanlah isu wadas, kemudian juga isu food estate sebelum debat. Mas Faisal, apakah Anda menilai dua contoh itu, wadas dan juga food estate, memang bagian yang penting untuk dibahas dalam forum debat cawapres nanti dengan tema pembangunan berkelanjutan? Apakah memang dua isu itu penting untuk dibahas? Kalau dikatakan penting, penting. Tapi saya harap tidak hanya terfokus pada case study ya atau kasus food estate dan juga Wadas saja. Ya, kalau saya berharap sebetulnya masing-masing dari paslon ini atau cawapres nanti yang akan berdebat ini menyampaikan ide yang lebih strategik dan sifatnya juga jangka panjang. Jadi jangan lupa bahwa ini adalah isu-isu yang walaupun konteksnya jangka panjang, walaupun sebetulnya actionnya tidak harus dari sekarang ya dalam jangka pendek. Nah, tapi seringkali di overlook oleh baik para pengambil kebijakan ekonomi dan juga dalam hal politik ya, terutama isu-isu lingkungan ya yang sifatnya berkelanjutan. Lapangan mungkin menjadi isu yang populer yang biasa juga menjadi isu yang digemari atau sering dibahas ya oleh para politisi. Nah, Oke. tapi saya harap ya ini bukan hanya fokus nanti kepada food estate dan wadah saja, walaupun sangat mungkin ini akan menjadi satu sorotan nanti di dalam debat besok ya. Nah, tapi yang jelas kalau melihat dari tema-tema yang disajikan atau yang dibahas pada debat keempat ini sebetulnya sangat luas ya, karena ada Ya. lingkungan hidup, ada energi, ya kemudian ada pangan, ada masyarakat desa, ada masalah hukum adat juga ya. Nah, jadi ini artinya kita sebetulnya isunya sangat luas dan banyak sebetulnya critical points dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam Oke. jangka menengah panjang. Ya, jadi tidak hanya fokus pada dua ini saja. Tapi yang Oke. jelas memang dua kasus ini merupakan catatan penting ya, yang kalau dalam konteks debat ya memang bukan hanya menyampaikan ide tapi juga untuk menjatuhkan lawan ya. Jadi ini sangat mungkin memang menjadi topik yang akan dipakai ya untuk menyerang lawan. Tapi saya Oke. harap bukan hanya ini saja, walaupun dalam dua kasus ini food estate maupun juga Wadas banyak catatan-catatan kelam yang memang sangat-sangat wajar untuk kemudian dikritisi. Nah, dan secara umum juga dalam hal pangan ya khususnya dan juga dalam hal penanganan lingkungan. Ya ini sebetulnya catatannya banyak sekali, bukan hanya food estate ya. Nah, tapi semua ini terkait dengan tiga aspek yang selalu menjadi bahasan pentingnya. Pertama ESG, environment, social dan juga governance. Nah, ini Oke. terjadi pada program hilirisasi, ini juga terjadi pada food estate dan juga pada banyak program-program pembangunan yang lainnya Oke. yang tidak melulu sebetulnya fokusnya di ekonomi, tapi sangat berkaitan erat dengan ekonomi. Gitu. Baik, Mas Faisal, kalau topiknya atau temanya itu banyak, menurut Anda dari sekian banyak tema itu dalam waktu 2 jam begitu singkat, apa yang harus difokuskan oleh para cawapres ini supaya yang langsung relevan, yang menarik untuk masyarakat itu apa? Ya, sebetulnya pertama ya kalau kita melihat dari sisi isu lingkungan ini berkaitan dari sisi ekonomi, terutama ketika masing-masing paslon mereka kan sudah punya visi misi yang kaitannya dengan ekonomi. Nah, isu lingkungan ini perlu dibahas karena ini ada kaitannya dengan capaian ekonomi jangka menengah panjang. Seringkali untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi misalnya, aspek-aspek atau pertimbangan tentang lingkungan ini diabaikan. Nah, padahal ini semestinya tidak begitu. Karena untuk bisa mempertahankan pertumbuhan yang maksimal atau optimal dalam jangka panjang, jelas aspek lingkungan harus
diperhatikan karena dia kaitannya dengan daya dukung carrying capacity yang mempengaruhi total factor productivity. Nah, total factor productivity akan mempengaruhi pencapaian daripada pertumbuhan ekonomi juga pada akhirnya nanti. Nah, jadi ini ya, jadi hal strategisnya yang berkaitan juga dengan capaian-capaian dalam jangka menengah dan panjang. Nah, Oke, demikian pula masalah hukum adat, kemudian masyarakat desa, pelibatan masyarakat ini juga menjadi sangat penting karena dalam banyak hal pendekatan ekonomi itu tidak selalu sama diterapkan pada masing-masing daerah dengan budaya yang berbeda. Gitu. Jadi misalnya ketika kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua misalnya, nah ini tidak bisa digenjot langsung sebagaimana approach kalau kita melakukan strategi yang sama di Jawa ya, misalnya. baik. Karena culture, kemudian hukum adat dan lainnya berbeda. Nah, Oke, ini yang mestinya baik. diperhatikan juga ya, dan Intinya dari berbagai cawapres subtema dan yang juga ada, capres Mas harus Faisal, paham harus masalah bisa ini. dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi ya, supaya betul-betul bisa langsung menyentuh ke kebutuhan masyarakat, begitu ya? Betul, termasuk pertumbuhan ekonomi, termasuk juga aspek kesejahteraannya, dan yang sudah Kesejahteraan juga masyarakat. dibahas Oke, oleh baik. capres dan cawapres pada Ya, debat-debat sebelumnya, gitu. oke. Saya kembali lagi ke Mas Umam ya. Mas Umam, soal dua topik atau dua isu yang sudah dimunculkan atau sudah dipanaskan jelang debat Cawapres. Bahkan kalau kita dengar lagi pernyataan Ganjar, pernyataan Mahfud MD, itu seolah mempersilahkan bahkan agak menantang supaya isu Wadas itu dibahas. Menurut Anda apakah ini sengaja untuk memberikan umpan agar disambut lawan atau justru ini akan blunder buat Mahfud atau Ganjar? Ya, blunder atau tidaknya tentu akan bergantung pada materi penjelasan yang akan disampaikan oleh kontestan nanti. Dalam konteks ini adalah Pak Mahfud sebagai cawapres dari Mas Ganjar. Kalau misal kemudian kesempatan itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mengklarifikasi sejumlah hal-hal yang sifatnya sensitif, baik itu terkait dengan konteks lingkungan, terkait dengan penanganan perkaranya yang melibatkan oknum-oknum aparat yang kemudian memperlakukan masyarakat lokal seperti itu, tentu bisa saja ini menjadi kemudian sebuah proses klarifikasi yang cukup efektif. Tetapi kalau misal kemudian ternyata tidak memuaskan dan kemudian tetap bisa ditantik titik lemahnya, bisa diambil titik lemahnya, maka ini akan menjadi sebuah sasaran empuk bagi lawan untuk mengeksploitasi politik ini. Tapi terkait dengan konteks ini Mbak Zulfia, diakui atau tidak, isu environment itu seolah soft issue. Tetapi sebenarnya kalau misal kita bicara tentang konteks kerugian negara, korupsi yang cukup besar, salah satunya itu berkaitan dengan konteks lingkungan. Karena penguasaan konsesi, dan ini barangkali kemudian akan kembali ke debat yang ketiga kemarin, terkait dengan kepemilikan hak tanah sekian ribu hektar, konsesi, kemudian terkait dengan bisnis-bisnis pertambangan, hampir semua itu melibatkan apa yang disebut oleh kalangan akademisi sebagai sebuah perselingkuhan antara bisnis dan kekuasaan. Dan itu adalah sumber dari sebuah korupsi yang terstruktur dan sistematis. Baik. Oleh karena itu, kalau misal kemudian nanti bisa dijelaskan dengan baik, tentu impact-nya akan luar biasa. Meskipun, sekali lagi, masing-masing kontestan, konteks ini adalah cawapres, kita harapkan karena memang waktunya sangat terbatas ya, hanya 2 menit untuk menjawab soal-soal yang sangat makro itu, bukan hanya kemudian sekedar menyebutkan keyword saja, tetapi betul-betul bisa menunjukkan komitmen dan filosofi kebijakannya. Karena dengan begitu kita bisa lebih clear arahnya seperti apa, kemudian targetnya seperti apa, dan variasi pendekatannya seperti apa. Dan catatan salah satunya untuk Pak Mahfud misalnya, jangan sampai semua isu kemudian nanti endingnya pada konteks penegakan hukum. Memang tidak ada yang salah, tetapi kemudian variasi argumennya itu harus diperkaya. Jangan sampai apapun masalahnya, itu juga solusinya. Kira-kira demikian, Mbak Zulfia. Baik, Mas Umam, selain substansi banyak juga yang menantikan apakah akan terjadi serangan-serangan, siapa yang diserang, siapa yang menyerang. Kalau kita perhatikan, ada pola ya. Kalau kita lihat di jelang debat ketiga, debat capres pada saat itu, kubu 03 dan 01 itu sama-sama melempar pernyataan soal pesawat bekas. Coba kita simak kembali ya pernyataannya. Soal menguasai debat, keputusannya sesuai nggak gitu aja. Ya, kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita, tapi belinya pesawat bekas, nggak ada. Oke ya, yuk. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli
alat perang. Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang diganti, dihancurin, diganti menjadi alat pertanian. Artinya apa? Kita tolak perang, yang penting rakyat makan. Kira-kira begitu. Sekarang jelang debat keempat kita juga mendengar ada pernyataan dari 03 dan 01. Pertanyaan saya Mas Umam, apakah artinya nantinya Cawapres 03 dan 01 ini akan kompak menyasar Cawapres 02? Ya, bagaimanapun juga Mbak Zilvia, diakui atau tidak, di atas kertas memang basis elektabilitas dari 02 relatif cukup terkonsolidasi. Dan supaya kemudian tampil semakin kompetitif, maka 01 dan juga 03 yang saat ini masih tertinggal harus melakukan langkah-langkah yang agresif untuk mendelegitimasi 02 dalam konteks debat, dalam konteks elektoral, sehingga kemudian bisa menunjukkan mesin yang kompetitif. Maka kemudian isu-isu yang narasinya kritis memang menunjukkan ada kekompakan di antara 01 dan juga 03. Meskipun di saat yang sama 01 dan juga 03 juga terlibat dalam pola relasi yang berkompetisi itu sendiri. Maka di level ini apa yang kemudian bisa ditampilkan, salah satunya kalau misal diambil di debat ketiga kemarin, memang tampilan dari Mas Ganjar cukup impresif dengan penjelasan detail kebijakan pertahanan keamanan, HANKAM, kemudian terkait dengan isu geopolitik gitu. Tetapi kemudian kubu 01 justru diuntungkan karena dia sendiri yang kemudian sejak awal membangun front konfrontasi secara terbuka, secara argumentatif dengan 02. Sehingga kemudian secara basis argumen, konteks kebijakan, 03 diuntungkan dan unggul. Tetapi di dalam konteks mengambil poin keuntungan, tampaknya 01 yang lebih diuntungkan. Karena kemudian diolahnya secara diametral antara 1 dan juga 02. Meskipun di endingnya, di fase perdebatannya, 03 juga ternyata di luar kalkulasi ikut menggebuk juga 02. Nah, situasi ini yang tampaknya kemudian perlu diantisipasi juga karena di debat kedua kemarin Gibran sendiri juga menunjukkan karakter yang cukup agresif, tidak tedeng-aleng-aleng, menunjukkan sikap yang juga siap untuk bertarung, sehingga kemudian ini menjadi wake up call bagi kubu 01 dalam konteks ini adalah Caimin dan juga kubu 03 dalam konteks ini adalah Pak Mahfud MD untuk juga siap dengan segala berbagai kemungkinan munisi yang siap akan ditembakkan kepada mereka dan kemudian bagaimana memitigasi tanpa kemudian harus menunjukkan kebingungan atau kegagapan dalam merespon isu-isu sensitif itu. Oke, terima kasih Mas Umam. Terakhir saya ke Mas Faisal. Mas Faisal, kalau dalam debat 2019 kita lihat tema ekonomi, tema pembangunan berkelanjutan itu biasanya ditujukan kepada calon presidennya. Tapi sekarang untuk 2024 diperuntukkan kepada cawapres. Menurut Anda, apa sih sebetulnya peran yang bisa diambil wakil presiden nantinya dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan tema ekonomi, tema pembangunan berkelanjutan? Ya, yang jelas wakil presiden ini mensupport memang presiden. Jadi untuk berbagai macam urusan kenegaraan termasuk kaitannya juga dengan isu-isu. Nah, jadi kaitannya dengan lingkungan maupun pangan dan energi ya, ini sebetulnya bisa jadi sebagian daripada urusan ini difokuskan atau diprioritaskan untuk dihandle oleh wakil presiden itu bisa saja terjadi. Ya sebagaimana saat ini misalkan Pak Ma'ruf Amin ini fokus misalkan ke kesejahteraan rakyat atau ekonomi syariah. Ya jadi tidak memungkinkan sebagian daripada urusan ini juga nanti diprioritaskan untuk dihandle oleh cawapres. Nah, tapi apapun itu cawapres juga harus memahami tadi yang disampaikan oleh Mas Umam, bukan hanya hal-hal teknis ya, tapi juga yang sifatnya strategis dan paradigmatis ya. Jadi misalkan ketika berbicara masalah pangan, bukan hanya food estate saja, tapi bagaimana ketahanan pangan kita dan lebih jauh lagi adalah kedaulatan pangan gitu ya ke depan. Begitu juga ketika berbicara yang lain termasuk diantaranya energi, bukan lagi masalah energi biofuel secara kasus per kasus, tapi bagaimana kita membangun ketahanan energi di mana sekarang kita masih punya ketergantungan minyak yang
masih tinggi, ya, sementara pengembangan energi baru terbarukan itu sangat lambat. Itu dan 5 tahun ke depan tentu saja akan sangat memungkinkan, sangat krusial, ya, dan oleh karena itu uh, peran daripada cawapres ini untuk mensupport, ya, Ya, atau wakil presiden untuk mensupport presiden menjadi sangat penting, ya. baik. Oke, terima kasih atas ulasannya Mas Faisal dan juga Mas Umam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.